Nah, tidak lain tujuannya adalah bahwa penataan ini juga akan terkait dengan dukungan dari para pejabat pelaksana agar mereka punya kepastian karir dan juga kompetensinya guna apa? Guna mendukung kinerja organisasi pemerintah. Jadi kami tidak mau lagi seolah-olah orang di jabatan pelaksana itu menjadi nomor dua gitu, atau menjadi jabatan yang sifatnya pendukung saja. Karena kenapa? Kita tidak sadari bahwa sesungguhnya banyak juga teman-teman yang duduk di dalam jabatan pelaksana itu, tapi memiliki kinerja yang tinggi dan juga berpengaruh. Dan banyak juga yang memiliki kompetensi-kompetensi tertentu. Walaupun dia bukan analis hukum, dia bukan perancang, tapi tugas fungsinya mendukung di biro hukum karena backgroundnya sarjana hukum misalnya, dia juga bisa mendukung sebagaimana jabatan-jabatan lain. Nah, oleh sebab itu penataan itu menjadi penting. Kita juga sudah dari sisi kebijakan Kementerian Pan-RB, jabatan pelaksana itu bukan hanya tadi dengan status PNS, tapi juga statusnya bisa P3K. Ya. Sehingga memang pembinaannya itu nanti dari aspek aparatur sipil negaranya, aparatur sipil negaranya. Nah, juga nanti yang pelaksana itu apakah harus didorong nanti ke jabatan fungsional ya? Artinya kalau memang ada formasi, dia kompetensinya mau didorong dalam kerangka karirnya, ya bisa juga. Tapi kalau tidak pun, ya dia jabatan pelaksana dan dia diperlukan di sana juga nggak apa-apa. Tapi memang harus ada kepastian karir. Dan ini nanti dari sisi standarisasinya juga akan ada pengembangan dari yang bersangkutan dari sisi kompetensinya misalnya, termasuk karir dia dari satu jabatan ke jabatan lain. Jadi saya tidak mau bahwa jabatan pelaksana itu seolah-olah sifatnya itu administratif. Nah, sekarang dengan adanya Kepmen ini, itu mendorong bahwa penataan jabatan pelaksana itu jadi penting. Ya, termasuk penguatan sistem manajemen kinerjanya bagi para pejabat pelaksana. Ya, dikaitkan dengan penghargaan dan pengakuannya. Ya, jadi artinya kesejahteraannya dan sebagainya. Yang kedua adalah penguatan sistem manajemen talentanya. Jadi yang masuk ke talenta itu juga mereka jabatan-jabatan pelaksana, ya, mulai dari mana? Mulai dari kebijakan rekrutmennya, penempatan, termasuk juga dia bisa masuk ke dalam talent pool, ya, dan mobilitas talenta. Kalau kita lihat Bapak Ibu teman-teman sekalian, jabatan itu sekarang ini bagi dua, jabatan manajerial dan jabatan non manajerial. Jadi ada jabatan pimpinan tinggi, ya batas usia pensiunnya 60 tahun, ada jabatan administrator, ada pengawas, ada jabatan fungsional bahkan 58 sampai 70 tahun, dan juga ada jabatan pelaksana ya di sini. Nah, ini sebetulnya kalau dia statusnya PNS maka dia memulai karir yang berjenjang, ya, berjenjang. Kemudian ada juga tadi bisa diduduki oleh P3K, ya, ada jabatan pimpinan tingginya, ya, paling tinggi atau 1 tahun sebelum BOP. Di sini juga sekarang ini jabatan-jabatan pelaksana juga yang bisa diduduki oleh pelaksana untuk P3K. Ya, ini pengembangan karirnya. Kalau P3K nanti memang dia sesuai kebutuhan, apakah dia kontraknya selesai dalam periode berapa tahun gitu ya. Tapi aspek pengembangan kompetensi, pemilihan kinerja, kode etik dan perilaku, dan kesejahteraannya juga itu jadi penting. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat bahwa bagaimana ketika teman-teman pelaksana itu juga dia bisa bertransformasi ke dalam jabatan fungsional. Jadi kalau yang kita lihat di sini kita ada beberapa perubahan, maka jabatan-jabatan pelaksana di sini dia punya dua perspektif gitu ya. Jadi kalau dia jabatan pelaksananya mungkin dia D3 ke bawah, maka transformasi ke JF keterampilan memungkinkan. Tapi kalau dia posisinya di sarjana, maka dia juga berpotensi untuk ke JF ke ahli. Jadi artinya memang dia betul-betul menjadi basis karir ya. Jadi kalau dia basis karirnya tadi D3 ke bawah, maka dia akan ke dalam jabatan-jabatan fungsional keterampilan dengan batas usia pensiun sama, yaitu 58 tahun. Tapi juga ada yang teman-teman tadi basisnya di jabatan-jabatan fungsional keahlian, dia bisa sampai 60 bahkan sampai dengan 65 tahun. Ya, jadi ini penting Bapak Ibu sekalian. Nah, ini sebagai contoh aja beberapa kualifikasi pendidikan yang berubah. Kemudian juga masih ada yang SD, yang SLTP. Kenapa ini ada? Mungkin pertanyaannya karena memang kemarin kita mengakomodasi tenaga-tenaga non ASN. Ya. Karena kalau kita tidak munculkan mereka yang menjadi P3K itu tidak ada tempatnya ya dari sisi kualifikasi maupun nomenklatur jabatan. Sekarang ini sudah ada pengelola umum operasional yang memang tadi bisa SD atau SLTP gitu ya. Nah, oleh sebab itu tindak lanjutnya adalah Bapak Ibu sekalian penyesuaiannya yang lebih penting ya. Kapan itu harus dilakukan nanti oleh tim teknis akan disampaikan gitu yang dihapus, kemudian yang tidak sesuai dengan kedudukannya. Nah, ini barangkali saya hanya ingin menekankan bahwa karena memang 1 tahun,
sesuai dengan penetapan Kepmen, makanya kami melakukan sosialisasi hari ini gitu ya. Itu tanggal 15 Juli 2024. Jadi sesegera mungkin ya. Termasuk juga ini pegawai ASN yang telah menduduki jabatan pelaksana juru pelihara cagar budaya dan juru pugar cagar budaya. Ya, jadi wajib penyesuaian. Ini waktunya lebih leluasa, tapi bukan berarti ketika di 2030 kemudian ada di akhir, tapi kalau bisa segera disesuaikan. Termasuk kelas jabatannya. Nah, ini penting. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, kenapa ini cukup penting? Karena memang standarisasi jabatan itu bukan hanya terkait dengan nomenklatur saja, ya, tapi juga akan berdampak terhadap sistem kesejahteraan, karir, pengembangan kompetensi, dan sebagainya. Dan ini berlaku bukan hanya untuk PNS, tapi juga berlaku untuk aparatur sipil negara, artinya PNS dan P3K. PNS dan P3K. Baik, barangkali itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih dan tetap semangat teman-teman yang hadir di sini. Ini tugas kita selaku pengelola kepegawaian untuk bisa menjamin kepastian dan sistem karir, kesejahteraan, termasuk kompetensi pada pejabat pelaksana. Makanya dia perlu penataan dari awal. Dan yang lebih penting adalah karena ini juga berimplikasi kepada aspek kesejahteraan, maka harapannya Bapak Ibu juga bisa menata lebih baik karena ini juga akan terkait nanti administrasi untuk pemberian kelas jabatan dan sebagainya. Demikian, sekali lagi terima kasih teman-teman semua. Tetap semangat. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Mudah-mudahan bisa tetap mengikuti di Zoom ini ya, sehingga nanti bisa memahami dan kita punya persepsi yang sama terhadap transformasi jabatan pelaksana ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.